Kewi, di video kali ini kita tidak bahas tentang motor atau balapan ya. Video kali ini kita bahas ogoh-ogoh. Kita akan bahas ogoh-ogoh dari Banjar Tensiat yang beralamat di Dangin Puri Kaya dan Pasar Utara dengan Street Yewana Sakabuana. Chandra Bhairawa adalah tokoh dalam kisah Chandra Bhairawa Parwa yang memiliki gelar Batara Guru. Ia merupakan raja di Dewantara Nagara, keturunan dari Riswayambhuwa Manu, dan manifestasi dari Batara Catur Dasamanu. Bhairawa sendiri adalah salah satu perwujudan Dewa Siwa yang menakutkan. Ia dihubungkan dengan tindakan pemusnahan atau pembinasaan. Nama Bhairawa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti mengerikan atau menakutkan. Bhairawa digambarkan sebagai sosok yang berkulit hitam, tidak mengenakan pakaian, dan memiliki 9 wajah dan 34 tangan. Ia juga digambarkan berhiaskan belitan ular, cawat kulit harimau, dan rangkaian tengkorak manusia. Celuluk adalah makhluk mitologi Bali yang merupakan anak buah Rangga, Ratu Paralea. Celuluk memiliki ciri-ciri yang seram, seperti mata berlubang, gigi besar, dan kepala botak di bagian depan. Ganapati Murka adalah wujud Ganapati yang marah ketika melawan raksasa Nilrudraka. Cerita Ganapati Murka. Ganapati Murka terjadi ketika ia melawan raksasa Nilrudraka. Nilrudraka adalah raja raksasa yang memiliki senjata Bajra. Nilrudraka berhasil mematahkan satu gading Ganapati. Ganapati murka dan menghabisi Nilrudraka menggunakan kapaknya. Kerajaan Glugutinatar milik Nilrudraka diubah menjadi kahyangan domisili Ganapati. Ciri-ciri Ganapati. Ganapati adalah dewa berkepala gajah. Ganapati adalah putra sulung dari Parwati dan Siwa. Ganapati memiliki perut buncit dan 4 lengan. Ganapati memiliki kepala gajah yang bermakna kecerdasan, kesetiaan, dan kekuatan diskriminatif. Ganapati dipuja sebagai dewa ilmu pengetahuan dan penolak bahaya dalam agama Hindu. Arca Ganesha banyak terdapat di candi-candi beraliran Siwa. Celuluk adalah figur mistis dalam seni pertunjukan Bali yang sering digunakan dalam drama tari, seperti tari barong dan calonarang. Penggunaan celuluk dalam tari. Dalam drama tari calonarang, celuluk berperan sebagai penyebar ilmu hitam sebagai pengikut Rangga. Dalam pertunjukan tari barong, celuluk berperan sebagai bintang papan atas. Celuluk dipercaya diciptakan oleh pelukis Dewa Putu Kebes pada tahun 1946. Celuluk terinspirasi dari bayangan hitam bertaring panjang yang dilihat Kebes di pematang sawah. Sang Kalika Maya merupakan sosok dalam kepercayaan Bali yang dianggap sebagai ratu para makhluk halus dan penguasa kuburan. Wujudnya sering disamakan dengan leak celuluk. Tari baris ketekok jago adalah tari tradisional Bali yang berfungsi sebagai tari sakral dalam upacara adat dan agama. Tari ini juga dikenal sebagai tari baris poleng. Kostum penari didominasi oleh loreng hitam putih. Tombak yang digunakan juga dicat hitam putih. 3. Berbaris, berderet, dan berjajar. Menggunakan kain-kain kuno seperti cepuk dan gringsing. Bade Mas. Memang menarik membahas kesakralan kehidupan di Bali. Bade Mas merupakan suatu manifestasi dari tingkat ilmu pengeleakan. Sampai saat ini masih banyak orang yang dianggap memiliki ilmu tersebut, tapi sayang kebanyakan kesan penguasaan ilmu tersebut adalah negatif, seperti contohnya untuk menyakiti orang, walaupun sebenarnya tidak selalu bersifat negatif, tergantung niatan orang yang menggunakannya. Bade Mas digambarkan dengan sosok seram dengan adanya bentuk tumpeng khas pada bade yang digunakan untuk menghantar mayat ke setra. Siwer emas atau disebut sampian emas. Dalam sebuah imlu pangleakan di Bali yang digunakan sebagai aji wegik, dipakai ke hal negatif, dapat berubah menjadi beberapa wujud. Wujud-wujud itu diantaranya bisa berubah menjadi binatang sebagai kendaraan, rangda bahkan bisa berubah menjadi sampian emas.
Jika Seseng yang belajar ilmu pangleakan sudah sampai pada sampian emas, itu artinya ilmu pangleakannya sudah yang paling tertinggi. Sang Hyang Aji Ratu Sumedang ini adalah semua rangkuman ilmu pengiwa bernama Ajian Ratu Sumedang. Saya adalah Dewa Nyadri segala ilmu pengiwa, sangat susah dan sangat angkel. Kumbakarna adalah seorang satria tinggi besar, berwajah raksasa yang menyeramkan. Ia putra kedua Bagawan Wisrawa dan Dewi Kakasi dari negara Alengka, dan cucu Prabu Sumali dari garis keturunan ibunya. Kumbakarna bukan anak kedua dari 4 bersaudara putra sulung Bagawan Wisrawa bernama Rahwana, Wibisana, dan yang bungsu terlahir sebagai reseksi bernama Sarpakenaka. Kedung Agung, Kedung tidak hanya berperan sebagai simbol perlindungan, tetapi juga sebagai penghubung antara dunia manusia dan alam spiritual. Keberlanjutan tradisi ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat Bali. Kepet Agung memiliki filosofi untuk memberikan kesejukan atau ngetisin menyejukkan. Kepet Agung memiliki makna bahwa pemerintah harus menjalankan kewajibannya dengan sejuk, menjaga negara agar selalu memberikan arahan yang baik, yang mementingkan rakyat. Kepet Agung diharapkan menjadi angin segar apabila setiap aturan bisa pro rakyat. Garuda Swarnakaya adalah ogoh-ogoh yang menggambarkan burung Garuda berwarna emas dan berbadan manusia. Garuda Swarnakaya memiliki makna mendalam, yaitu sebagai simbol kekuatan, kejayaan, dan semangat. Makna Garuda Swarnakaya: Garuda Swarnakaya melambangkan kewibawaan, kekuatan, kekuasaan, dan kejayaan. Garuda Swarnakaya juga melambangkan perjuangan dan penjaga ideologi negara. Garuda Swarnakaya juga melambangkan semangat untuk mengusir rasa takut dan ragu. Celuluk yang dibuat tahun 2024 ini, konsepnya terbilang mainstream. Kedux mampu mengemasnya dengan sisi lain. Ogoh-ogoh celuluk yang biasanya tampil dengan menggunakan pakaian ogoh-ogoh celuluk garapan Banjar Pensiat ini hanya mengenakan kamen warna kulit dalam pantauan Tribun Bali. Kedux tampaknya memilih gaya baru dengan menampilkan kulit yang seperti mengidap penyakit vitiligo. Kabar yang beredar, ogoh-ogoh celuluk tersebut hanya digarapnya dalam waktu 10 hari. Bahkan, pada hari pengerupukan, Minggu 10 Maret tahun 2024 siang, Kedux dan sejumlah pemuda Banjar Pensiat masih menggarap ogoh-ogohnya untuk finishing akhir. Nah, itulah rangkuman ogoh-ogoh yang dibuat Banjar Pensiat dari tahun ke tahun, dan untuk ogoh-ogoh yang dibuat 2025 masih dirahasiakan, yang pastinya bakalan dinanti masyarakat Bali. Sekian video kali ini, see you the next video.